lain, yang dimana melibatkan proses sebagai informasi, ide, emosi atau perasaan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Next. Nah, cyberbullying itu apa sih? Yang pertama ada tindakan agresif. Tindakan agresif yang dilakukan secara berulang. Cyberbullying ini melibatkan perilaku yang menyakitkan terlebih dari sekali, seperti mengirim pesan yang tidak jelas, formal yang tidak jelas begitu. Nah, terus ada yang menggunakan teknologi digital seperti menggunakan HP atau laptop dan yang lain. Terus ditujukan untuk menyakiti dan mengintimidasi, seperti kayak menghujat atau menyakiti orang lain. Terus dapat terjadi di berbagai platform online seperti Instagram, TikTok dan lain-lain. Siapa yang pernah hujat? Saya. Terus lagi seperti ini. Nah, dan depresi adanya bisa depresi dan kecemasan. Nah, korban sering merasa sedih dan cemas yang dapat mengganggu kesejahteraan mental mereka. Tidak tenang ya, tidak tenang, pikiran terus cemas rasanya. Terus ada penurunan harga diri. Terus menerus menerima penggunaan membuat korban merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan diri. Terus isolasi sosial. Isolasi sosial ini mungkin menarik diri dari interaksi sosial karena takut akan diserang lebih lanjut yang mengakibatkan perasaan jadi rasa kesepian. Terus masalah fisik kalau misal kayak mau tidur jadi nggak tenang, pikiran terus. Terus kasus ekstrim. Perasaan jadi putus asa dan dapat mendorong korban untuk mempergunakan kayak bisa menjadi pikiran untuk bunuh diri atau gimana gitu. Terus next Kak. Terus apa ternyata seperti ini. Tekanan kelompok sebaya. Nah, banyak anak muda yang merasa tertekan untuk mengikuti perilaku teman-temannya mereka. Jika teman-teman mereka terlibat dalam cyberbullying, mereka mungkin merasa harus ikut agar diterima. Terus ada keinginan untuk populer. Beberapa orang melakukan cyberbullying untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Mereka percaya bahwa dengan menyakiti orang lain itu mereka bisa menjadi lebih terkenal dan dihormati di kalangan teman-temannya. Terus adanya kurangnya empati. Kurangnya empati ini dapat melakukan cyberbullying seringkali tidak memahami atau tidak peduli dengan perasaan korban. Terus masalah pribadi ini mungkin menyalurkan rasa sakit yang frustasi mereka dapat menyakiti orang lain di media sosial. Terus gimana sih solusi mencegah cyberbullying? Gimana? Satunya adalah meningkatkan kesadaran. Nah, jadi edukasi diri dan orang lain tentang apa itu cyberbullying ini, dampaknya dan bagaimana cara menghindarinya. Semakin banyak orang tahu, semakin kecil kemungkinan terjadi cyberbullying. Terus membantu lingkungan yang positif, menciptakan suasana yang mendukung dan saling menghargai, baik itu di sekolah maupun di rumah. Lingkungan yang positif dapat mengurangi perilaku bullying. Terus ada mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif. Ajaran anak-anak yang berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
membantu mereka mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti hati orang lain. Terus ada memblokir dan melaporkan pelaku. Penting untuk memblokir pelaku di media sosial dan melaporkan kepada pihak berwenang dan platform yang bersangkutan. Tidak tertentu jadinya memblokir dia. Terus mencari dukungan dari orang terdekat, mencari dukungan pada teman atau orang tua dan yang lain. Terima kasih karena sudah menjawabnya, cuma sedikit akhirnya ya seperti itu. Dilanjutkan kepada Mas Rizky.